Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga sampai 4. Begini firman Tuhan: dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Tema renungan kita pada malam hari ini, berusaha memelihara kesatuan. Kalau kita melihat teks ini, apa maksud daripada Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara mengirim surat ini kepada jemaat di Efesus? Tentu ada persoalan di dalam jemaat itu sendiri, di mana jemaat pada waktu itu terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang datang dari luar, yang bukan memberitakan tentang Kristus. Dan kuatnya pengaruh daripada kepercayaan terhadap Dewi Artemis atau Dewi Diana. Nah, inilah yang membuat jemaat-jemaat bisa terpecah belah, bisa tidak bersatu lagi. Apalagi Rasul Paulus tidak lagi bertatap muka dengan jemaat, dan yang menjadi gembala mereka pada waktu itu Timotius. Tapi dalam suratnya ini, ayat yang ketiga, tentu ini menjadi dorongan dan juga sebuah peringatan bagi kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kata berusahalah artinya ada satu tindakan, ada satu perjuangan yang harus kita lakukan. Ada yang harus kita kerjakan, berjuang melakukannya. Artinya di sini bahwa tidak ada kesatuan, tidak bisa kita bersatu tanpa perjuangan. Nah, itu Rasul Paulus berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kalau ada kata berusahalah memelihara kesatuan, artinya ada satu permasalahan, ada satu konflik atau ketidaksatuan daripada jemaat-jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Karena tujuan daripada kesatuan itu mulia. Memang kita satu di dalam iman, satu dalam pengharapan, satu dalam kesatuan di dalam kehidupan yang terpanggil menjadi orang-orang yang dipisahkan dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Nah, itu ayatnya yang keempat. Kita ini satu tubuh. Yang memang saya dan Bapak Ibu beda. Bapak Ibu punya tubuh, saya juga punya tubuh. Tetapi satu tubuh yang dimaksud, kita satu tubuh di dalam Kristus. Karena iman kita tertuju kepada satu, yaitu adalah Kristus, dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Ini yang saya bilang tadi, kita ini dipanggil dalam satu
tujuan kita dipanggil dalam satu kesatuan. Yang tadinya kita tidak percaya, kita bukan orang yang diselamatkan, tapi kita sekarang satu di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, di saat-saat ini kata berusaha itu sangat penting. Kenapa? Karena kita melihat, jangankan di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman, bahkan di dalam rumah tangga, antara suami istri, antara anak orang tua, kalau tidak berusaha, maka terjadi perpecahan, bisa terjadi perceraian, bisa terjadi di mana anak akan pergi meninggalkan rumah, dan ayah dan ibu bisa mengusir anaknya kalau tidak berusaha melakukan tindakan-tindakan yang baik. Kalau kita membaca ayat 2 sebagai penutup renungan kita pada malam hari ini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran bagi kita. Untuk hidup di dunia ini perlu usaha. Bukan hanya usaha mencari makan, berusaha mencari apa yang kita butuhkan untuk bisa sukses, tapi berusaha juga untuk bersatu, satu kesatuan di dalam Kristus bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.